wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hanantia Suci dengan NIM 24573010774 dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengiriman file, multiple upload, role dan middleware. Jadi di sini saya akan memulai penjelasannya. Jadi yang pertama itu kita buat di terminal kita. Sebelumnya kita bikin untuk migrationnya dulu ke database kita dengan nama media, karena kita di sini akan membuat multiple upload, jadi kita perlukan media. Di sini kita ketik PHP Artisan Make Migration dengan nama create media table. Create media table. Lalu di sini kita enter. Migrationnya udah berhasil dibuat, jadi kita cek di bagian migration. Di paling bawah ini ada namanya create media table. Nah, di sini kita akan mengganti di bagian up-nya ini untuk di bagian skemanya. Kita ganti dengan sesuai kaidah dari database kita, yaitu ada media ID, ref table, ref ID, file, terus caption, meme type, sort order. Yang untuk di ref table itu untuk bagian contohnya tuh persil, terus di file URL-nya itu ada path di storage-nya, apakah di JPG atau yang lain. Terus ref table ini digunakan sebagai relasi untuk setiap migration-nya nanti. Karena juga ada ref ID juga di situ. Jadi nantinya mereka itu saling terhubung. Lalu setelah itu kita buat model untuk medianya. Kita buat. Nah, di sini kan untuk media tuh udah ada tuh untuk field label-nya tuh seperti ref table, ref ID-nya, file URL itu udah sama juga dengan sesuai dengan yang sebelumnya. Dengan migration, ref table-nya tadi udah juga udah pas sesuai, ref ID juga, file URL juga. Kita juga dengan meme type, sort order-nya, dan protected table dengan nama media. Setelah itu di bagian persil ini kita ingin membuat dia terhubung dengan media. Juga di sini udah ada di bagian public function-nya itu ada nama dokumen. Karena sebelumnya juga kita ada pernah mau membuat untuk dokumen ini. Kita tambah public function-nya dengan nama media. Sesuai pemanggilannya sesuai dengan di bagian model tadi, model dari media dan migration-nya. Untuk nama database. Lalu kita ganti persil controller-nya ini untuk menghapus media, karena sebenarnya untuk public function itu belum ada untuk menghapus medianya. Nih, ID, terus ada media var URL untuk menghapusnya. Lalu untuk di bagian destroy juga udah tetap sama. Nah, di bagian store itu kita ada tambahkan media. Terus juga di dalam store itu juga ada if request untuk medianya juga, media create-nya. Dan semua yang menyangkut dengan media kita tambahkan di dalam filenya. Terus version update, request only udah, media create. Pokoknya semua yang berhubungan dengan media itu kita tambahkan di dalam public function-nya di controller. Ini untuk ref table itu persil. Jangan lupa persil itu digunakan persil underscore ID, file get client type, dan sort order-nya 0.
Terus untuk di bagian personal itu juga jangan lupa, karena biasanya juga kesalahan saya itu adalah membuat personal jadi ID aja tanpa menggunakan personal underscore ID. Lalu kita tambahkan root kita itu untuk di bagian medianya, karena sebelumnya di bagian media kita belum ada bikin. Ini masih yang sebelumnya nih. Untuk personal media delete, personal media destroy. Ini untuk controller untuk menghapus media kita. Karena sebelumnya kita udah bikin destroy media public function, jadi kita bikin juga di rootnya dengan nama destroy media. Personal media destroy. Nah, untuk di bagian personal itu kita buat personal indexnya ini, karena sebelumnya masih polosan tanpa untuk file upload. Jadi kita tambahkan di indeks persil di bagian dekat footer ini kita ganti, karena di situ juga udah ada tombol edit, tombol hapus. Kita gantikan nih. Di sini kita gunakan ada untuk hapus persil. Terus untuk melihat detail, jadi sebelum detail nggak bisa dipencet, jadi kita bisa melihat detail. Ada destroy juga, persil destroy untuk menghapus. Ya, di bagian create juga, di bagian create juga kita tambahkan di bagian bawah, di bagian tombol aksi ini untuk penambahan upload foto. Ya, itu foto bidang, koordinat. Terus kita juga karena di sini di atas ini kita bikin boleh mengupload lebih dari satu file, kita bikin juga untuk bagian errornya itu dengan text danger kalau melebihi dari kapasitas. Ini error media. Begitu juga di edit kita buat hal yang sama. Di atas tombol aksi itu kita bikin untuk upload foto. Nih, tambah foto bidang, tambah foto baru tanpa menghapus, dan juga kita bikin text danger-nya. Jadi text danger, lalu kita bikin persil show-nya itu untuk menampilkan teks untuk di detail kita. Karena kalau kita pencet detail nanti akan menampilkan laman yang ini di showblad ini. Kita ganti punya kita itu namanya adalah layout apps tanpa west. Terus ini juga di bagian show. Balik ID, foto bidang yang telah kita kirim, bisa dikirim, nanti akan ditampilkan untuk foto bidangnya, foto yang kita kirim di bagian detail. Lalu bisa untuk dilihat juga, lihat foto, karena ada file URL dilihat, terus untuk menghapus foto kalau misal file yang kita upload salah. Oke, ada tombol kembali juga, data persil, pemilik ID, warga ID, persil penggunaan, persil alamat, untuk foto bidang juga. Terus kita bikin terminal baru. Lalu karena kita menggunakan media, kita akan membuat storage penyimpanan untuk untuk semua media yang kita upload.
dengan menggunakan PHP Artisan Storage Link. Jadi nantinya semua foto itu akan dimasukkan ke dalam bagian app ini, storage app di bagian public private. Jadi file itu tersimpan, inputan dari user tersimpan ke dalam storage kita. Nah, di sini diletak di bagian public, storage app public. www pertanahan gue storage app public. Lalu di bagian user, creatable user table itu kita tambahkan di bagian app untuk media kita juga. Lalu kan di user itu kita disuruh untuk membuat role yang sesuai. Jadi kita tambahkan di user di bagian app itu untuk bagian role dengan nama admin kita bikin ada 2 dan guest. Karena kalau contohnya kita bikin public access, maka semuanya jadi bisa ngeunduh, membuka, mengedit. Jadi kita kasih di sini nih special role seperti admin, staff. Jadi kalau misal admin bisa mengubah data dan lain-lainnya. Kita gunakan admin, staff, default. Jadi kalau misal nanti bukan admin yang login, maka dia nanti akan ditampilkan forbidden 403. Nampak error. Di bagian user ini juga kita tambahkan untuk bagian role. Di bagian protected fillable itu bagian role kita. Kita juga di user controller di bawah email kita bikin juga untuk role. Required-nya kita bikin seperti tadi juga, admin dan staff. Oke, jangan lupa untuk komanya, record, admin, dan staff. Itu di bagian user controller di store. Lalu di bagian data kita juga tambahkan untuk bagian role-nya. Kita bikin request juga. Kita salin panah, kita bikin $request. Jangan lupa gunakan koma.
Oke, lalu ini udah di bagian request validate, role requirednya udah di bagian data. Nih, di bagian request role required in admin. Itu di bagian update juga kita tambahkan, kita salin juga di bagian data ini. Oke, kita pindahkan ke update di bagian bawah email. Oke, cek lagi apakah ada yang sama request data. Request role. Oke, di bagian update juga udah. Kita lanjutkan di user create. Kita tambahkan untuk bagian role ini. Karena sebelumnya di role juga kita belum ada nambahkan untuk role. Di user kita belum nambahkan role. Ini ada opsinya admin staff. Ada selected. Ada select name role. Oke, sudah option. Juga diedit, kita tambahkan untuk role-nya di bawah email. Di bawah email kita tempelkan untuk role ini selected staff admin. Oke, sudah diedit, sudah kita tambahkan form label, select name-nya role, user role. Juga udah kita format dokumen agar rapi. Tampilan lebih rapi. Di indeks juga kita tambahkan di bagian Oke, sudah di list data user kita tambahkan row per user role. Kita bikin middleware check is login. Jadi middleware ini untuk seleksi dari role kalau login. Ini check is login. Public function handle request closure next. Okay. Ini adalah bawaan dari Laravel untuk bagian middleware-nya. Kita tambahkan di bagian handle ini out check. Jadi kalau contohnya belum login, harus login terlebih dahulu. Diwajibkan untuk login. Out check out. Teman itu tadi login nggak sih? Cek dulu di bagian rootnya kita namanya ya login. Kita salah. Kita isi tadi namanya table. Okay. Kita import untuk outnya pakai paket support packets out. Oke, ini sudah ditanda direct root login. Untuk arah rootnya betul login. Handle out check. Lalu di bagian bootstrapnya di bagian app kita tambahkan karena kita menggunakan middleware, jadi kita pakai middleware ini checkis loginnya. Jangan lupa juga kita import class checkis login, function middleware. Oke. Kita bikin juga di bagian rootnya ini untuk bagian checkis login.
middleware untuk di bagian dashboard. Jadi kalau login kita harus kalau mau buka dashboard kita harus login. Diwajibkan untuk login. Juga kita bikin middleware check role untuk pengecekan dari role-nya. Tadi kita udah bikin middleware. Kalau check role ini untuk mengecek apakah dia termasuk ke dalam dua yang telah kita tentukan tadi, seperti admin kah atau dia di bagian staff. Jadi kita membuat middleware untuk namanya itu check role. Kita cek apakah udah masuk. Oke, di bawah checklist lagi ini udah ada check role. Kita ganti public function handle-nya ini. Nih, pengecekan untuk pengecekan role kita. Jangan lupa string role ini ditambahkan ya. Out check, kita import juga facade out role return next sudah. If out check, kita buat juga di app-nya. Kita tambahkan check role class, kita import class-nya. Sudah http middleware check role. Check role class. With middleware function middleware void. Middleware alias checklist login. Dan di bawahnya itu ada check role class. Kita tambahkan juga di bagian dashboard. Kita bikin root baru dengan nama check role. Jadi yang bisa mengakses itu, di sini kita bikin grup middleware dengan syarat check role-nya admin. Nih, user controller itu kita pindahkan ke root group ini. Root resource-nya kita buat di dalam root group. Nih, itu usernya. Root resource user controller check role-nya admin. Jadi admin bisa mengakses yang bagian user. Jadi kita tes dulu di bagian pertanahan kita. Kita tes untuk mengakses di Chrome-nya. Ini tampilan awalnya. Di sini posisinya kita udah login. Kita ganti dulu. Karena tadi posisinya kita udah login. Nih posisi awalnya. Posisi dari login. Ini kita coba login sebagai admin. Kita masukin passwordnya sama dengan email. Nih, kita udah login, kita cek data user. Karena posisinya sebagai admin, dia forbidden, jadi kita nggak bisa masuk. Kita coba keluar. Kita ganti menjadi staff. Staff yang login salah password, maaf. Ini harusnya cuma kita cek apakah bisa kita buka data user.
kita posisi sebagai staff. Nah, di sini kita berhasil login nih. Untuk di bagian link tadi itu sebagai admin. Kita cek apakah kita bisa mengakses di bagian data warga. Nih. Ini datanya masih 1 karena kita belum consider. Jadi kita tambahkan aja. Nomor KTP bebas. Kita coba untuk nama lengkap. Untuk alamat kita juga kita isi. Kita coba namanya Jalan Mati. Kami nomor HP. Kerjaan. Oke, ini berhasil tambahkan. Kita cek apakah masuk. Ketik kaca sudah. Kalau dihapus persil juga bisa. Tidak ada error. Terus kita coba untuk bagian persil. Kita masukkan untuk warga ID dan luasnya. Jenis penggunaan, alamat lahan. Kita ganti juga karena sebelumnya udah ada namanya. Alamat lahannya Jalan Warna. Kita ganti jadi Jalan. Oke. Kita RW kita asal isi aja. Nah, foto bidang ini kita bisa memasukkan beberapa file. Inilah digunakan multiple upload tadi yang telah kita bikin. Nggak bisa diakses. Oh, ini bagian choose filenya kurang, nggak bisa dipencet. Oke, sudah. Nih, untuk persil udah berhasil di submit. Kalau kita lihat detailnya, ini beberapa filenya. Kalau kita hapus, bakal terhapus. Terus kita bisa untuk melihat foto yang telah kita upload juga. Ini foto berhasil dihapus. Itu kita kembali. Terus kalau kita refresh, dan begini nih untuk berandanya. Oke, sekian video penjelasan dari saya terkait dari multiple upload, role, sama middleware tadi. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.